Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa memastikan 3 anggota TNI penabrak pasangan remaja yang membuang jenazah korban ke sungai sudah ditahan. Para tersangka termasuk diantaranya perwira menengah berpangkat kolonel, kini terancam pidana seumur hidup. Tersangka Kolonel P kini ditahan di Pom Dam Jaya, sementara Sertu AS dan Kopda DA ditahan di Bogor dan Cijantung. Ketiganya terancam hukuman berlapis dengan sanksi maksimal penjara seumur hidup. Panglima TNI memastikan proses peradilan terhadap ketiga anggota TNI ini akan berlangsung terbuka dan transparan. Kami nggak ada peradilan yang kemudian tertutup. Jadi kalau ada rekan-rekan media yang mau mengawal pun kami persilahkan. Ya, kita pasti buka, nggak ada yang kami tutupin. Ketiga tersangka sempat menutup-nutupi tindakannya dengan cara berbohong kepada penyidik polisi militer. Kasus ini menjadi sorotan setelah sebelumnya 2 orang terekam kamera saat memasukkan 2 korban kecelakaan ke dalam mobil lalu membawanya pergi dari lokasi kejadian. Dari pemeriksaan saksi dan sejumlah barang bukti termasuk rekaman video yang sempat viral, Polda Jawa Barat kemudian melimpahkan kasus ke Kodam 3 Siliwangi. Saksi di lokasi kejadian sempat menyebut sepeda motor yang ditumpangi kedua korban warga Limbangan Garut bertabrakan dengan minibus hitam berisi 3 orang pada Rabu sore 8 Desember. Kepada warga di lokasi kejadian, para penumpang minibus menyatakan akan membawa korban ke rumah sakit. Penumpang minibus yang belakangan diketuai anggota TNI sempat melarang warga mengikuti mobil mereka. Setelah peristiwa itu, keluarga korban mencari ke beberapa rumah sakit dan puskesmas di sekitar lokasi, termasuk melapor ke markas Polresta Bandung. Namun upaya mereka tidak membuahkan hasil. Sampai akhirnya jasad korban Salsabila dan Handi ditemukan di 2 lokasi berbeda di Banyumas, Jawa Tengah pada 11 Desember lalu. Hasil autopsi Polda Jawa Tengah menunjukkan Salsabila tewas akibat luka benturan di bagian kepala, sedangkan Handi tewas karena tenggelam. Pemuda 17 tahun ini bahkan diduga masih hidup ketika dibuang tersangka ke Sungai Serayu. Keluarga korban menuntut kedua pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal. Kasus yang awalnya kecelakaan lalu lintas ini kini berkembang menjadi kasus pembunuhan berencana. Para pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana maksimal penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.